Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, nama saya Muhammad Safi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ketiga dari mungkin kita pertama-tama kita lihat beberapa tokoh-tokoh yang mungkin kalian sudah pada kenal ya. Di sini ada tokoh yang pemimpin dunia. Bagaimana cara mereka menjadi seorang ilmuwan dan bagaimana cara mereka menjadi seorang disebut sebagai ilmuwan dan pemimpin dunia. Asal itu saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara mereka menerapkan berpikir kreatif mereka terhadap menurut mengatakan bahwa kreativitas itu terbentuk dari divergen thinking atau berpikir mengenai bahwa tidak semua masalah itu terdapat satu jawaban baik, terdapat beberapa jawaban yang lainnya. Nah, perbicaraan mengenai berpikir ini sangat dibutuhkan di mana ini terdapat beberapa data yaitu bahkan membuat ekonomi menempatkan kreatif tinggi sebagai ibadah keterampilan paling penting sebagai masalah ekonomi secara internasional. Kemudian selanjutnya sekarang saya akan menjelaskan bahwa kreativitas ini tidak selamanya berkaitan dengan pemerintah. Kreativitas itu termasuk ke dalam kehidupannya kan, tapi tidak satu-satunya karena seni karena di sini tadi kita punya berbagai contoh misalkan seperti kita menggunakan bagaimana cara kita belajar, bagaimana cara kita mengatur waktu itu disebut sebagai berpikir kreativitas. Kemudian di sini juga mungkin saya akan menjelaskan mengenai bagi kalian yang mungkin berminat bidang seni, apakah seni dapat masa depan. Nah, di sini saya mengambil dua data di mana data yang pertama yaitu menjelaskan bagaimana kondisi di Indonesia. Di Indonesia sektor ekonomi tadi mengalami pertumbuhan signifikan, menyerap tenaga kerja naik dari 14 juta pada 2013 menjadi 26,4 juta, naik 19%. Naik dari 19% menjadi 1,5 triliun bagi mereka yang bekerja dalam bidang ini. Tapi memang dapat data di mana saya mengambil data dari internasional yaitu menurut US BLS pekerjaan di bidang seni diprediksi hampir tidak bertambah pada tahun 2023 tapi di sini juga di Inggris mengatakan bahwa dengan seni, penggabungan dengan teknologi dan juga sosial dapat menunjukkan sekitar 5,3% dan juga lebih tinggi dari rata-rata nasional. Jadi dapat kita ketahui bahwa mungkin jika di Indonesia seni murni atau seni yang masih tradisional masih bisa berkembang, tetapi jika dalam seni internasional itu tidak dapat dipastikan secara 100% dapat meningkatkan, tapi jika digabungkan dengan teknologi yang sekarang seperti adanya AI dengan lainnya itu bisa meningkatkan kualitas dari seni tersebut bagi di dunia. Oke, jadi apakah seni bisa menjadi masa depan? Tidak menjamin, tapi memberikan peluang yang sangat besar bagi dunia. Sekian dari saya. Jika ada pertanyaan, So, pertanyaan. So, Bagaimana caranya kita melatih kemampuan berpikir kreatif kita? Terus dengan adanya AI, apakah itu menghambat kemampuan berpikir kreatif kita? Jadi gimana caranya mengembangkan kemampuan berpikir kreatif? Tapi di lain sisi AI juga bukannya menghambat kemampuan berpikir kreatif kita. Jadi tidak ada ketergantungan. Untuk pertanyaan tadi ada dua yang tadi yang pertama bagaimana cara kita mengembangkan berpikir kreatif kita terhadap kehidupan kita. Tadi sudah saya sampaikan bahwa berpikir kreatif itu tidak selamanya memiliki keterkaitan dengan seni, tapi dengan cara kita menerapkan berbagai misalkan mencari sesuatu yang baru atau kita punya pemikiran yang baru terhadap suatu hal itu sudah berpikir kreatif.
pembelajaran bahwa tidak semua dari suatu permasalahan yang ada itu ada satu jawaban saja, melainkan ada banyak jawaban akan tapi belum kita temukan, tidak ditemukan. Oke. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana cara kita menanggulangi adanya AI sebagai mungkin ada beberapa yang menganggap mengganggu dari ada hambatannya dan sebagai hambatan dari kreativitas. Sebenarnya AI ini bisa saja dapat disebutkan sebagai hambatan, tapi tidak semua orang bisa disebut AI itu sebagai hambatan karena ada beberapa orang yang dapat meningkatkan kualitas dari segi mereka yaitu dengan menggunakan AI. Jadi sebenarnya kembali lagi ke dalam pikiran mereka sendiri. Tanggap dulu. Apa ya dampak dari sistem pendidikan yang terlalu berorientasi pada nilai terhadap kemampuan kreatif berpikir kreatif. Yang tadi disebutkan oleh Ahmad, saya ulang Apa dampak dari pendidikan sekolah kepada siswa yang terlalu berorientasi kepada jadi terlalu fokus ke nilai. Apa dampak dari kreativitas terhadap pendidikan yang ada di sekolah? Gini kan sistem pendidikan di sekolah kita, sistem pendidikan di sekolah Indonesia orientasi yang dituju ke secara umum kebanyakan adalah berfokus pada nilai. Jadi yang nilainya bagus itu baik dan yang nilainya tidak bagus tidak baik. Nah, padahal secara alami bahwa kemampuan berpikir atau kemampuan seseorang itu tidak dinilai pada satu aspek saja. Nah, kalau misalkan seseorang yang sebenarnya kreatif, tapi sistem pendidikan kita memaksa untuk harus nilainya bagus, maka apakah itu akan berpengaruh pada berpikir kreatif seseorang tersebut atau tidak? Gitu. Sebenarnya di sini berpikir kreatif itu disebut fleksibel, di mana berpikir kreatif dapat saja meningkatkan nilai-nilai. Akan tetapi jika memang di suatu negara dipentingkan suatu nilai, mungkin dapat diperbarui lagi mereka karena tidak semua orang dapat meningkatkan nilai mereka secara meskipun sedikit, akan tetapi tidak semua orang bisa yang itu bisa evaluasi dari sistem pemerintahan pendidikannya. Kemudian yang pertanyaan dari Hadis, bagaimana cara kita menerapkan kreativitas dalam kegiatan dalam mengembangkan berbagai kreativitas dari tindakan-tindakan yang ya paling kayaknya dari segi mencari satu hal yang baru. Kayak misalkan kita menulis dengan tangan kanan, kita bisa menggunakan dengan tulisan dengan kebiasaan, itu bisa dapat mengembangkan pikiran kreatif kita meskipun tidak secara langsung dapat mengembangkan. Soalnya memang sedikit tidak kesini tidak dapat menjadi salah satu bentuk dari kreativitas, akan tapi ini merupakan salah satu bentuk yang paling besar dapat mengembangkan kreativitas. Jadi kita bisa bukan pertanyaan sih, lebih ke ingin mengetahui contoh yang signifikan dari berpikir kreatif yang menurut saya atau telah terjadi kepada saya karena berpikir kreatif. Jadi jangan ambil dari contoh tokoh-tokoh yang menciptakan sesuatu. Mungkin dari pengalaman saya. mungkin dari pengalaman saya mengalami beberapa
di mana dari cara saya belajar saya dapat menyimpulkan bahwa terdapat cara belajar yang lain. Jadi saya tidak mengikuti cara bagaimana cara belajar orang lain, melainkan saya menciptakan sendiri cara belajar saya. Dan juga kreatif itu gak selamanya kreatif, melainkan ada juga inovatif. Inovatif juga mengembangkan dan melakukan kreatif yang mudah yang lain atau dikembangkan lagi menjadikan suatu seni yang baru. Terima kasih Said. Cut. Ada pertanyaan lagi? Sekian dari saya, mohon maaf atas kesalahan. Baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Ditutup dengan doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.